Kita bertarung itu pada saat pileg. Pileg, ya. Kalau ketika kita jadi pemenang, tidak lagi bertarung, tapi bernegosiasi, berkomunikasi, lintas partai, lintas komisi, lintas sektoral, dan lintas pribadi. Dan ketika dia sudah di atas, ini kan hukum ekonomi, return of investasi itu ROI-nya. Jadi dia harus kembalikan modal. Jadi kita tidak ada berupaya untuk kemarin saya habis 2M, saya mesti cari proyek bekas kembali. Karena akhirnya itu kita terjebak di situ. Tapi sebenarnya karena ini juga kembali ke kesadaran masyarakat sebagai pemilih. Ya. Karena transaksional ini kan pasti ada posisi take and give. Nah sekarang ini kan di masyarakat ini kan terjadi bahwa isu kalau kamu sudah menjabat lama, kamu datang, terus kamu tidak memberikan kami tidak akan pilih kamu. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi MSPR di Millennial Spirit Channel, podcast Positive Room. Kembali saya bersama seorang narasumber yang memang sudah saya nantikan dan saya berharap beliau ini sebagai bintang tamu istimewa saya di podcast Millennial Spirit Channel di Positive Room ini. Karena awal terbesit ide dalam pikiran saya untuk membuat podcast adalah dari beliau. Karena waktu saya ngobrol-ngobrol berdua dengan beliau, dia memberikan ide kalau kita punya podcast seperti ini. Tapi ternyata beliau tidak buat-buat, akhirnya saya yang buat. Makanya ada kekecewaan terbesar yang mungkin nanti akan saya tanyakan ke beliau. Dan dia harus menceritakan kekecewaan apa seperti saya, dan bahkan dia harus melempar saya dengan senar karena saya duluan untuk membuat podcast ini. Sobat Milenial semua, saya langsung perkenalkan saja Kanda saya dan menjadi mentor saya. Ini jujur, ini mentor saya selama saya di DPR Provinsi, dan tidak terlepas dari apa saja yang bisa saya lakukan terkait apa saja pekerjaan-pekerjaan saya di DPR Provinsi yang berhasil saya perjuangkan untuk kabupaten. Dia tidak terlepas dari banyak campur tangan dari beliau, bagaimana dia memotivasi saya sebagai seorang anak muda untuk bagaimana bisa bergaul. Karena menurut beliau, ini bahasa beliau yang dia sampaikan kepada saya, bahwa kita duduk di dalam DPR itu bukan sebagai seorang pemenang, karena di dalam DPR itu semua sudah menjadi pemenang. Tinggal bagaimana kita membangun relasi dan bersahabat. Nanti kita tunggu saja apa saja yang nanti beliau bisa ceritakan tentang saya. Kanda, apa kabar Kanda Bonjers? Siap, selamat hari Minggu. Woi, puasa lancar ya? Lancar, saya mantap, ya. Jadi kalau dengan Kanda Bonjers, biasanya saya selalu banyak bercanda dan selalu banyak dengan edisi bercanda itu, bahwa kami selalu bisa mengeluarkan ide-ide terbaik untuk bagaimana bisa memikirkan provinsi, memberikan pandangan-pandangan terbaik untuk pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kanda biasa saya panggil Bonjers, tapi nama panjang Boni Jebarus. Tapi beliau adalah seorang anggota DPR Provinsi, sudah 2 periode, dan selama itu juga selalu ada di Komisi 4 dan tahu persis bagaimana sih pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin kita akan berbicara terkait bagaimana infrastruktur, apalagi bagaimana dinamika kemarin skema pinjaman yang sempat hot dan panas sekali ya di DPR Provinsi. Saya mungkin langsung akan ajak Kanda untuk ngobrol-ngobrol. Kanda, perjalanan panjang kayaknya menemani Pak Gub juga kayaknya kemarin. Pak Gub sampai di Mukun juga kira-kira seperti apa? Karena cerita sedikit lah di podcast saya. Menemani Pak Gub, saya gabung mulai dari Ngada sampai di ujung Pulau Flores, Manggarai Barat. Ya lelah tapi mengasihkan. Karena kita memang petarung, berjuang dan bersama rakyat. Jadi kalau bertemu rakyat itu seperti kita menambah energi dan happy sekali. Jadi kalau kita bertemu sama politisi mungkin muka asam terus. Tapi kalau bertemu rakyat, karena itu rohnya kita. Jadi rohnya kita adalah semakin banyak bertemu rakyat, itu menambah, itu vitamin. Itu vitamin untuk selalu mengingatkan bahwa saya dipilih, saya diutus untuk berjuang. Nah kalau kita hanya bertemu sama politisi, kita hanya berpikir bagaimana politicking, bagaimana saling menegasikan, atau juga mungkin saling ATN bilang jodoh itu. Ya kita duduk bersama politisi ya, mungkin jodoh lebih banyak walaupun hati berkata lain. Dan kalau bersama rakyat ya, lelah itu bukanlah kosakata yang pas kalau kita selalu berjuang bersama rakyat. Itu spirit. Jadi kita dengan Pak Gub, kita perjalanan mulai dari Bejawa, saya gabung di Bejawa, lalu kita berunjuk, dan banyak hal yang kita temukan, banyak hal juga yang kita juga belum temukan.
Nah itulah gunanya, itulah manfaatnya kalau pemimpin itu turun melihat langsung. Jenderal boleh berkata bergerak ke arah mana, tapi kalau di bawah nih barisan kopral, bintara, tamtama ini nggak nyambung, repot. Jadi kalau apalagi kalau jenderalnya bicara yang apa kebijakan tidak bisa menerjemahkan dalam konsep operasional, di bawah bingung. Maka memang kita butuh perwira-perwira penghubung yang bisa menyambung ide besar dengan para pelaku operasional teknik di bawah. Kalau enggak repot. Nah, jadi kadang-kadang ya sebagai pemimpin kita terjebak dalam dalam otorisasi kebijakan. Jadi ya udahlah, saya datang, saya omong, tapi tidak melihat, tidak mengamati, dan sehingga yang terhadap terputus tuh. Itu pengalaman kami, dan saya berapa kali kunjungan dengan Pak Gubernur, ya saya selalu mengambil rute Flores bagian barat, jadi supaya kita bisa melihat sejauh mana. Jadi ada hal yang kita khusus misalnya di antara para bupati, para pemimpin DPRD, pejabat yang ada di NTT ini memang kurangnya pemahaman koordinasi. Jadi kita bergerak sendiri, antar kabupaten itu bergerak sendiri. Ya saya pernah satu kali, Rina. Coba Anji bayangkan ada seorang mantan bupati Lembata, almarhum Yance Sunur. Dia diskusi banyak soal ring of beauty. Jadi potensi-potensi yang ada dalam ini, ada dalam sektor pariwisata ya, titik-titik spot pariwisata. Nah itu bergerak dalam satu inner circling, dalam satu lingkaran besar, bahwa ini harus terkoneksi. Siapa yang membuat koneksi? Gubernur, para bupati, dia berkumpul untuk mengambil titik-titik ini spot pariwisata ini. Kita selama ini bergerak sendiri. Manggarai Barat, mohon izin aja, sayurnya dari Bima. Padahal Manggarai, Ngada, Ende ini adalah sektor agribisnis, yaitu potensi pertanian yang bisa cukup tinggi. Bahasanya gubernur adalah supply chain itu kan. Bahasanya gubernur dalam rantai pasok ekonomi adalah supply chain. Ya tidak perlu bawa misalnya dari mana-mana, daging aja itu bisa dari Bali. Daging bukan daging yang kelas beef ya, sapi potong yang di pasar itu dari Bali. Nah sementara di kita mau apa? Ini kan satu sayur, buah. Jadi ya itulah. Jadi misalnya dari Sumba, kan itu contoh lain. Sumba Timur itu beli berasnya dari mana? Dari Makassar. Nah produksi, kemudian Kota Kupang itu juga Makassar. Nah sementara di Manggarai, mulai dari Ende sampai Manggarai itu kan penghasil beras. Jualnya kemana? Jual juga ke Makassar lewat Pelabuhan Riau. Nah ini kan kita nggak ngerti nih, karena intervensi pemerintah dalam pembentukan supply chain itu tidak terjadi. Pemimpin bupati DPR ini tidak berpikir ke arah sana. Mereka hanya berpikir bagaimana menghabiskan APBD ini, ya kan? Tidak pernah menjalankan fungsi sebagai regulator. Sebagai seorang gubernur dia sudah mulai nih, dia sudah mulai intervensi. Nah, bila perlu, menurut saya sih inspeksi. Produk binaan UKM, periksa semua hotel, itu periksa. Yang produk UKM yang kami punya NTT ini kau taruh tidak, ya kan? Harus begitu. Kalau enggak, ya udahlah, ya kan itu loh. Ini yang Pak Gubernur ini kemarin kami jalan tuh dia periksa hand sanitizer yang ada untuk di setiap penerimaan tamu menurut tata protokol ya Satgas harus produk NTT. Itu yang kecil aja. Gitu. Bagaimana yang kita mulai? Jadi gubernur menjelaskan sebagai suara kenabian memang agak susah untuk
langsung pada tataran eksekusi. Kebijakan maupun dalam hubungan dengan pasar. Kita ambil contoh yang gubernur selalu menjelaskan kepada publik, baik melalui forum-forum publik maupun diskusi pribadi. Misalnya untuk urusan kecap aja itu 700 miliar itu beli dari Jawa sana, kecap aja. Kemudian pakan ternak hampir 1, lebih T pakan ternak. Nah, mengapa itu tidak kita buat di sini? Nah, pemerintah baik bupati maupun gubernur kan regulator, tidak bisa langsung bikin. Nah, tapi menurut saya ada semangat dari gubernur NTT dan juga beberapa bupati untuk coba melihat peluang ini, baik itu melalui pembentukan BUMD maupun pola kerja off taker dengan pihak ketiga. Menurut saya ini menarik ini. Artinya kalau hal-hal kecil ini, kita pemerintah duduk diam saja, ya mau bilang 100 tahun kok, mau ulang tahun NTT juga 2000 juga ya. Ini bukan pesimis, tapi ini bukan pesimis, ya itulah. Tapi Kanda, tapi saya mau tanyakan, kira-kira persentase kesuksesan Pak Gubernur di sisa terakhir masa jabatan berapa persen? Kalau 100% ini berapa persentasinya? Memang ada beberapa hal yang terjadi bukan disorientasi, ada pergeseran orientasi antara visi misi yang dulu pada saat kampanye dengan langkah kebijakan yang ada di sekarang. Mungkin karena dulu mengangkat isu-isu populis, lalu asumsinya gerakannya normal. Tapi ketika masuk pandemi COVID, semua orientasi itu digeser. Jadi yang di visi misi misalnya contoh terapung, pelayanan kesehatan pelayanan terapung. Memang pada saat awal kita sudah taruh di anggaran itu hampir 600 miliar 2 tahun untuk pembelian kapal terapung. Nah, tapi tidak bisa dijalankan. Kita dihitung-hitung operasionalnya itu hampir 1 T lebih selama 1 tahun. Kan? Karena dia mobile dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dari satu tempat. Ini kan ada contoh di Surabaya. Kita kunjungan kerja ke sana dari Komisi 4 kita kunjung ke sana untuk melihat badan anggaran juga kita melihat soal kapal terapung itu. Ada dokter hebat itu. Ada kapal dan dia sudah menjalankan itu, tapi biaya operasional itu lebih tinggi dari biaya kapal. Nah, APBD kita itu tidak cukup untuk membiayai itu. Nah, ide bagus, ide besar, COVID datang buyar semua. Berarti itu merubah skema setelah ada COVID. Setelah ada COVID itu kan terjadi pergeseran banyak. Maka kita harap maklum dan minus untuk beberapa hal, karena COVID ini hampir 30% lebih itu perintah dari pemerintah pusat untuk geser dari penanganan COVID. Mulai tahun 2000 itu banyak program-program strategis pemerintah provinsi itu digeser karena COVID. Nah, jadi untuk mengukur kinerja pemerintah provinsi berdasarkan visi misi dulu memang bukan tidak elok, tapi kurang adil. Maksud saya kalau menilai kinerja dari pasukan berdasarkan kampanye visi misi yang awal di RPJMD itu berarti agar pergeseran jauh setelah ada COVID. Ada COVID ini. 19. Tapi ada satu hal yang memang beberapa hal, yang satu yang bagi saya yang spektakuler, memenuhi janji untuk 3 tahun penanganan ruas jalan provinsi. Jadi 2000 lebih panjang ruas provinsi, sampai saat ini kita sudah bisa menyelesaikan 1.800 1.900 itu kondisi mantap kita sudah selesaikan. Jadi yang maksudnya kondisi mantap ini kondisi yang jalan yang sudah tanah, yang sudah batu-batunya sudah tercerabut, asfalan itu. Jadi ada kondisi mantap, ada kondisi tidak mantap. Kondisi mantap ini yang hot mix masih utuh. Yang
tidak mantap dan kurang mantap ini yang batuan itu. batuan. Ya, apalagi kalau misalnya jalan-jalan infrastruktur di pedalaman-pedalaman kita di Ende, di rata-rata di area Flores ini yang geologinya labil, ya buruk sekali dan itu prioritas. Maka tahun ini misalnya ya terima kasih Dinda juga selalu ingatkan dan Pak Ende dulu samalah kita. Periode pertama saya jadi DPR provinsi juga, wah 1-2 kilo. Ya, tapi ada yang enak. Saya ketika masuk pertama, Pak Gubernur ini masuk menjadi gubernur, yang paling menarik bagi saya adalah apa namanya? Ya kita mau bilang revolusi juga tidaklah, tapi ada bongkar pasang APBD, struktur APBD itu Pak. Diatur. Jadi selama ini kan kita konvensional. Jadi penganggaran itu apa namanya? Bagi rata lah, tanda petik bagi rata. Tapi ketika Gubernur Victor Laiskodat masuk dalam pertama dan pembahasan struktur APBD itu gila. Asas proporsional berdasarkan prioritas program kerja. Misalnya, program yang menyangkut kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan orang banyak diprioritaskan, ditaruh anggaran besar. Yang dinas-dinas yang suplemen lah kita anggap itu taruh kecil. Misalnya contoh, bagaimana saya awal di Banggar yang selama saya 5 tahun lebih di DPR periode pertama itu tidak melihat sesuatu anggaran yang menumpuk di Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah. Ketika Gubernur masuk pertama kali dan itu apa namanya, ada anggaran rasionalisasi sebesar 20 miliar di APB, di Dinas Pendapatan dan Asli Daerah dulu. Sekarang sudah pisah dengan BKD itu. 20 miliar ada di situ. Saya bilang kok dari dulu kok kita tidak pernah menganggap dinas ini sebagai sumber pendapatan, tanda petik ada penimbunan anggaran. Kok Gubernur NTT Victor Laiskodat bisa keluarin barang? Artinya ternyata selama ini ya antara kita ditipu atau kita tidak jeli itu tipis. Maka bilang bongkar. Lihat ini kok ada 20 miliar. Berhasil merasionalisasi di Dinas Pendapatan Asli Daerah. Kemudian Dinas Koperasi. Awal tahun Victor Laiskodat jadi gubernur, 10 miliar rasionalisasi di Dinas Koperasi. Yang selama ini dinas-dinas ini berlomba untuk melakukan penambahan. Nambah, minta tambah. Kita DPR ini kan tidak detail toh, kita tidak paham seperti detail. Secara teknis lah, secara teknis kita teliti. Jadi kalau mereka berkata kurang, ada keibahan, juga ada harapan untuk menambah. Nah, tapi di awal ini kita bilang, gila, kita sudah mulai hebat nih orang ini. Kita beberapa, maka di awal itu dengan struktur APBD saja di PU itu naik 1000%. Naik itu anggaran di PU. Itu hanya daun saja. Ya, tapi ya itu kembali masuk COVID semua buyar dan kita beruntung dengan pola pinjaman. Jadi Dinda lihat ketika ya mungkin selama menjadi caleg kan lihat jalan Ende buruk. Apa jalan provinsi tidak pernah disentuh kan? Tidak pernah disentuh. Tidak pernah. Nah, tidak disentuh. Paling ya 1-2 kilo ya Ende Nomusi ya. Kecil-kecil itu pun cuma perbaikan. Tapi secara pekerjaan besar agak susah. Makanya karena ya, tapi ini memang dari tadi Kanda Bojur menjelaskan banyak apa ya langkah yang sudah diambil oleh Pak Gubernur. Tapi kan Kanda tidak kampanye kan? Tapi ini ya. Ini bukan kampanye. Tapi ini realitas. Ya, realitas sebagai kita fungsi pengawasan sebagai DPR ya bukan cuma hadir tapi proporsional. Kalau ada yang salah kita sampaikan. Tapi kalau ada itu yang benar ya kita mesti apresiasi. Gitu. Tapi sebagai seorang politisi saya melihat ada
itikat baik di awal itu ada gebrakan dari sisi anggaran saja. Merubah struktur APBD, ya asas proporsionalitas dalam tanda petik. Dinas-dinas terkait. Nah, jadi itu kan ada genting, tidak genting, perlu, tidak perlu, ya geser sedikit. Ya, kalau yang hanya untuk duduk di kantor, dinas di kantor yang tiap habis makan hanya main catur, ya udah kau parkir aja lah, terima gaji. Gitu. Tapi dinas-dinas yang bergerak untuk kepentingan rakyat ya push penggeraknya. Nah, dibesarkan. Itu di awal. Saya rasa mungkin kalau seperti itu, gebrakan seperti itu diikuti oleh ya bupati kepala daerah seluruh provinsi Tenggara Timur, bukan tidak mungkin ya kita punya ekonomi bisa itulah naik. Perwira penghubung yang tadi saya maksudkan dia ada di bupati. Dan menerjemahkan kerangka besar berpikir gubernur sebagai seorang jenderal. Nah, bupati ini mesti berpikir perwira itu. Jadi maksudnya apa? Supaya kita unity, supaya NTT ini dalam satu gerak nafas, supaya dalam arah gerak pembangunan. Nah, tidak parsial, baik itu berdasarkan ego wilayah maupun ego personal para pemimpinnya. Nah, tapi kalau kita bergerak dalam satu tarikan nafas, gubernur omong A langsung diterjemahkan oleh bupati langsung disposisi ke bawah, teknis ke bawah, dinas juga intervensi sampai hal teknis selesai. Nah, kalau enggak nih kita ini ya udah satu bupati mau sendiri, apalagi bupati menerjemahkan harga diri waka orang RN bilang ya itu waka semua, ya kan? Seolah itu menampilkan dirinya sebagai seorang personifikasi mustalaki dalam entitas negara, ya dia begini-begini, tapi tidak berbuat. Dia berbuat tapi ya tidak optimal juga. Itu. Jadi menurut saya ya pemimpin ya mesti melayani, bisa menjembatani pemikiran besar dari Pak Gubernur dalam hal ini. Dia tambah jawabnya sebagai perwira penghubung. Gitu. Jadi sobat milenial, seperti inilah Kanda Bonjers, ketika kita memberi kesempatan bicara, dia akan terlalu banyak ide dan juga apa saja yang ada di kepalanya selalu dia sampaikan. Seperti inilah bagaimana seorang politisi bisa melihat dinamika yang terjadi di Provinsi Tenggara Timur. Kanda, kan sudah sudah 2 periode ya di DPR Provinsi dan selalu ada di Sekretaris Komisi 4 Infrastruktur. Saya juga pribadi, secara pribadi di podcast ini juga mengucapkan terima kasih atas bantuan selama ini, terutama dalam hal memberi komunikasi untuk apa saja yang bisa kami dapatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Ende ya. Ya sejauh ini ya terima kasih. Ya, jadi gini, saya coba, itulah gunanya kita berpolitik. Tadi saya bilang berpolitik ketika kita bertarung itu pada saat pileg. Kalau ketika kita jadi pemenang, tidak lagi bertarung, tapi bernegosiasi, berkomunikasi, lintas partai, lintas komisi, lintas sektoral, dan lintas pribadi. Karena yang ada dan terlibat adalah elit-elit atau pribadi-pribadi yang membawa kepentingan dari dapil masing-masing, yaitu dan juga dalam entitas secara umum. Nah, kalau kita sudah di dalam, tidak ada lagi itu bertarung. Yang ada adalah berkawan untuk mencapai tujuan. Jadi, saya beruntung kayak Haji Muhammad Supriyadin Ratu Rake, politisi muda yang mau bergaul dengan semua, baik itu senior-senior yang sudah umur 50-an maupun kepada yang bawa-bawa 40-an. Jadi saya contoh Dinda bawa proposal mengenai embung Nabusi, embung di Norbusi. Ada. Udah kita diskusi dengan kawan-kawan, lalu dan fikul itu proposal itu bagi saya ya boleh nih ya toh. Jadi tidak hanya omong, kan kita bilang ini negara, ini urusan negara bukan urusan pribadi. Ya urusan negara ya omong dengan mekanisme program
itu jalan. Jadi fikul proposal itu kita diskusi sama-sama, kita ini, maka ya kita sampaikan kepada Pak Gub bahwa ini ya ini ada yang fikul proposal ya Gub, kan gitu. Nah udah, dan terjadilah itu ya, ambung. Begitu juga terus jalan. Nah, beberapa senior juga ada usulan, ada WA, saya bilang begini, ya ada Yadin, kita punya Aji Yadin ada di situ. Coba nanti saya turun sama dia, ya kan. Nah kita lihat, maka ketika kita turun kemarin kita lihat beberapa ruas dan Pak Gub juga konsen, menyetujui. Dan apalagi ya Pak Gub bilang ya ini itu ada obligasinya karena pemenang kedua katanya. Ya, tidak. Maka kita bagi. Jadi di penanganan infrastruktur ya Pak Gub ya dalam tanda petik dia sangat adil. Siap. Tidak saja karena faktor bahwa kabupaten itu bahkan kami yang dari Manggarai Timur yang kalah telak ya, nggak ada yang kalah telak gubernur sekarang. Hanya 7%, ya Manggarai Timur 10%, Nagekeo 7%. Pembangunan jalan infrastruktur provinsi masuk. Dan apalagi kami di Manggarai Timur, ya itu tadi, ya kita tidak lagi bertarung, jadi berjuang, tapi berjuang untuk kepentingan rakyat, tidak lagi melihat apa yang terjadi di masa lalu. Ya, dan itulah saya senang, saya ada bangga dengan Gubernur Victor ini. Dia. Nah, begitu juga dengan Ende ya. Terima kasih ya, adik juga sudah beri banyak WKE tolong duko di infrastruktur Ende. Udah kita diskusi. Saya ingat waktu pertama dengan Kanda tolong bantuan 6 ruas jalan di Ende. Bagaimana cara supaya bisa realisasi? Ya, terus Kanda memberikan clue jangan sampai ini dikerjakan pakai APBD. Kalau pakai APBD nanti ini pasti ada refokusi. Kamu harus lobby bagaimana caranya supaya masuk ke pinjaman. Tapi itu bagian dari dinamika di dalam DPR. Ya itulah. Jadi memang kalau DPR itu tadi, kalau kita hanya bawa ego kita pribadi, kita tenggelam dalam negosiasi. Karena di dalam itu kan bukan bertarung lah, tapi itu kan negosiasi banyak kepentingan yang dimana prioritas dan juga asas perwakilan itu juga dipertimbangkan. Ya, yang bersuara, yang tidak bersuara, ya kan kalau tidak bersuara dianggap setuju saja. Ya, kalau dianggap cerewet, kalau cerewetnya konstruktif, pasti diperhatikan. Tapi kalau cerewetnya destruktif, ya selamat tinggal. Gitu. Karena di dalam situ semuanya pemenang masalahnya. Karena itu pemenang. Pertanyaannya lu ngotot, lu siapa lu? Ya kan? Ya, lu siapa? Gue siapa? Nah, tapi kita di DPR kita jujur bahwa di DPR provinsi sekarang ini cair, dinamis. Walaupun terjadi perbedaan pendapat ketika kita pengambilan keputusan untuk pinjaman itu dua fraksi ya menolak, ya tidak elok juga menyebutnya, tapi juga itu bagian dari dinamika. Kita ambil keputusan bersama-sama karena itu sudah disepakati, ya sudah kita jalan. Ya, anggaplah itu sisi koreksi terhadap keputusan mayoritas. Jadi tinggal diperhatikan. Nah, itu tugasnya eksekutif lah, bukan lagi tugas kita. Kita sudah menjalankan tugas sebagai DPR yaitu legislasi, pembentukan perda soal APBD dan penganggaran APBD. Nah, pengawasannya ya mari kita sama-sama itu pengawas. Nah, kalau pengawasan ini ya tugas kita semua lah, termasuk Aji juga periksa, karena satu kewajiban moral yang sudah berjuang mengingatkan untuk bahwa ND ada begitu banyak ruas jalan provinsi yang belum diurus. Nah, sebagai tugas moral itu sebagai pribadi harus awasi, apalagi sebagai DPR. Sebagai DPR ya tidak hanya urus pengawasan terhadap program pemerintah provinsi yang ada di Kabupaten ND. Jadi harus di semua, karena wilayah hukum kita adalah provinsi NDT dari Malaka sana sampai Selat Sape dengan Sumba.
Kan gitu. Jangan sampai kadang-kadang jadi anggota DPR kita hanya urus pokir pribadi, akhirnya APBD harusnya untuk dinas-dinas terkait teknis tapi bagi adil dengan kepentingan pribadi DPR ini. Ya, pokir ini antara jebakan dan juga pelaksanaan tugas itu memang dua sisi mata uang yang dia melatih sebenarnya. Berlatih. Salah omong pokir ini ya itu tadi salah mekanisme. Salah mekanisme kita juga rumit. Suatu saat bisa berpotensi untuk dipanggil KPK ini. Nanti dulu soal uangnya ada transaksi di bawah meja itu nanti dulu. Tapi dari sisi penganggaran itu bisa saja diduga salah. Apalagi kalau ditambah dengan kategori ya ikut serta suap gratifikasi ya selamat datang di KPK. Itu di polisi jaksa. Jadi ya kita mesti harus ada kesepahaman bersama. Pokir yes. Tapi mekanismenya itu harus melalui kalau di eksekutif itu kan ada musrenbang. Ya. Nah, DPR itu negara menyediakan ruang untuk pokir melalui reses dan penyerapan aspirasi. Dia masuk, nah maka Mendagri kasih keluar tuh SIPD itu. Kita isi di situ untuk berikutnya, bukan di ujung-ujung atau sebagai alat barter untuk persetujuan APBD. Itu yang salah. Jadi itu ya yang kita kadang-kadang, wah saya kan DPR, kami kan hak rakyat begini-begini, kok kami tidak. Ya ada mekanisme kasih masuk sebelum namanya RKP, rencana kerja pemerintah, kasih masuk di situ. Karena itu kita punya ruang, negara sediain. Ada penyerapan reses, ada kunker kasih masuk. Makanya kita punya reses kan dibaca di paripurna dan diserahkan kepada pemerintah. Itu musrenbangnya DPR. Nah, kalau enggak, tapi ya fakta di lapangan, praktek-praktek hampir seluruh provinsi lah, mungkin seluruh wilayah negara ini, pokir itu sebagai alat barter di ujung penetapan APBD. Itu repot. Mengapa terjadi nih? Jadi gini, kita ini kan terjebak dalam harapan palsu di akar rumput. Karena padahal kita tahu sendiri bahwa kita ini bukan pekerja. Kita ini adalah tuan terhormat. Ya kan? Sebagai tuan terhormat, kita tidak boleh tangan kita kotor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan eksekutif. Ya, itu prinsip utama, maka disebut Bapak Muhammad Supriyadi Porakai yang terhormat. Bapak Bonifasius Jebarus yang terhormat. Bukan yang kami hormati, ya itu sapaan basi-basi sosial atas bapak struktur bahasan kenegaraan. Mengapa kita dewan itu terhormat? Tidak ada bilang saudara gubernur yang terhormat, tidak ada. Saudara kepala desa yang terhormat, tidak ada. Saudara bupati, tidak. Mereka menyapa itu sebagai sapaan sosial. Tapi kita itu sapaan kenegaraan. Karena apa? Karena kita, negara bayar kita untuk bicara, bukan untuk kerja. Tapi karena kita mau dipilih rakyat, kita bilang gak bangun jembatan, bangun ini. Kita terjebak pada diri sendiri. Tapi kalau rakyatnya mengerti, ketika DPR ada kerja proyek, rakyat maki-maki, itu harus benar. Nah yang terjadi ya kalau DPR, wah tepuk tangan rakyat ini, ya kan? Nah tapi apa namanya realitas ini kan hanya terjadi pada masyarakat yang berkembang, kesadaran kritis ya belum nyampe pada taraf di atas lah. Apalagi kalau kita di DPR ini, kita maju DPR mohon izin, kita bukan juga untuk mencari kata yang tepat. Kita jadi DPR juga banyak karena menang. Transaksional ya. Gitu. Banyak juga DPR juga yang tidak punya dan menang. Dia tidak transaksional juga. Bahwa kos politik ada, tapi biaya politik ada, tapi ya transaksi politik
banyak juga DPR yang masuk karena itu, bukan karena itu, banyak juga yang masuk. Dan ketika dia sudah di atas, ini kan hukum ekonomi, return of investasi itu ROI-nya. Jadi dia harus kembalikan modal. Ya, maka ada upaya. Tapi ya apapun itu, selama kita berjuang untuk kepentingan rakyat, bagi saya ya yang penting tidak ada transaksi di balik layar. Ya lu tulus saja, gitu. Ya bagi saya mengalami ya ketika periode pertama dan periode kedua, saya tidak banyak uang untuk kampanye. Saya hanya datang dan mereka beri dengan hati, sudah. Jadi saya tidak dalam konteks mungkin tidak tembus 100 juta aja saya kampanye. Ini sebagai contoh aja. Ya, apakah logis? Banyak orang itu bilang dia ya benar aja lah, gitu. Dan banyak juga, saya pikir Aji juga maju hanya gambling aja, gitu. Tidak jor-joran, tidak berpikir bahwa kemarin harus tembus. Harus tembus. Dan maka ketika tidak berpikir begitu, tidak akan mengeluarkan daya upaya untuk mengeluarkan sumber daya baik dengan cara halus maupun cara kasar, ya kan? Nothing tulus lah. Nothing tulus ya, lah. Nothing tulus. Ya itu tadi, ketika kita nothing tulus, kita berjuang juga nothing tulus. Ya. Jadi kita tidak ada berupaya untuk kemarin saya habis 2M, saya mesti cari proyek bekas kembali. Karena akhirnya itu. Akhirnya itu kita terjebak di situ. Wah. Tapi sebenarnya karena ini juga kembali ke kesadaran masyarakat sebagai pemilih. Ya. Karena transaksional ini kan pasti ada posisi take and give. Nah sekarang ini kan di masyarakat ini kan terjadi bahwa isu kalau kamu sudah menjabat lama, kamu datang, terus kamu tidak memberikan kami tidak akan pilih kamu. Ya. Nah ini yang terjadi. Karena kita punya masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mungkin perlu kita sedikit lah kalau kita ngobrol terkait itu. Apakah kita punya masyarakat sudah punya pilihan tetap terhadap apa saja yang mau dia pilih? Ataukah mereka ini adalah masyarakat yang memang belum mempunyai figur pilihan untuk dipilih, sehingga mereka akan menerima siapa saja yang datang, kamu harus transaksi dengan kita. Akhirnya ini membebankan juga anggota DPR dalam hal ini semua ya semua. Kita tidak punya pengalaman personal, tidak juga, tapi ini fenomena ya mungkin juga fakta yang seperti kentut, itu. Bunyi bau dan bunyi, tapi kita tidak tahu dalam kerumunan itu siapa yang kentut. Kita dengar bunyinya, kita rasakan baunya, tapi ketika dalam kerumunan kita nggak pernah tahu siapa yang kentut ini. jadi saya benar karena saya dulu ini menjadi tantangan kita. Saya memberi kesadaran, bukan memberi kesadaran, sebenarnya saya juga baru di politisi, bukan maksudnya saya ingin merubah cara berpikir kita bahwa ketika orang atau seseorang figur politisi datang ke masyarakat, kita jangan menyuguhkan, kita sebagai pemilih, kita jangan merendahkan kita punya harga diri untuk memilih. Karena suara kita lebih mahal daripada apa yang dia beli, begitu maksudnya. Jadi kita ketika kita memilih secara rasional bahwa orang ini figur yang pas untuk kita pilih, berarti dia akan membawa perubahan secara besar untuk kita, bukan secara kecil untuk kelompok-kelompok tertentu. Kan itu dia kan ya. Kita ini kan Homo sapiens, manusia yang juga adalah perasaan dan juga egonya itu 70% daripada otaknya. Nah, bagaimana menurunkan ego 70% ke dalam taraf yang 20% dan otak lebih besar dan hati yang lebih besar? Karena faktor tadi itu. Kalau kita membangun relasi, baik itu relasi politik maupun relasi sosial berdasarkan transaksional, maka hukum ekonomi itu yang akan terjadi. Itu artinya ya selama 5 tahun ketika saya jadi DPR, dia bilang, lu ngapain? Aduh Pak, bantu saya. Saya sudah kasih kau uang dulu. Gitu. Aduh Pak, minta tolong bantu Pak, kami di sini membangun gereja, membangun masjid. Udah. Dalam hati dia bilang, oh ya. Dia omong akan bilang, oh ya terima kasih, nanti saya pertimbangkan. Dalam hati dia bilang, saya sudah urus kalian dulu. Dulu waktu pertama saya datang, kamu sudah minta, saya sudah kasih. Nah sekarang udah. Walaupun verbalnya kan mengatakan, tenang, siap, saya bantu. Sudah, kurang SMS, telepon, sudah, proposal. Sampai mati juga tidak nongol-nongol. Karena itu tadi. Karena di otaknya terjebak dengan transaksional itu. Jadi
Maksudnya tetap banyak cara meraih menang, tapi ya kita dengan etika politik ya. Ya kita ya masing-masing orang lah akan menerjemahkan, tapi saya sadar saya juga temukan bahwa ini orang dia menang bukan karena transaksional. Nah, walaupun berkat sudah datang, gitu, kita tidak berharap, bukan tidak berharap ya, tidak tidak ambisi untuk menang, tapi berkat itu datang. Nah, berkat itu datang, ya. Jadi itu ya, maka harus kita jaga ritme ini untuk menunjukkan bahwa konsistensi sikap dan pilihan. Saya dulu juga begitu. Ketika saya tatap muka di beberapa tempat dan mereka barter suara mereka dengan sumbangan kepada gereja, saya menolak. Dan betul faktanya. Jadi mereka, contoh saya bilang, ada satu TPS waktu saya maju 2014, jadi tatap muka ini hampir 300 orang. Saya dengan caleg kabupaten. Nah, 300 orang. Nah, mereka minta, kayak Bonjer, ini kalau mau menang sini ya kayak sumbang untuk kapela. Gereja, kapela. Kapela di sini. Saya waktu kan kita agak sedikit ya biasalah aktivis kalau dihadapkan pada sudah uang tidak ada, ini langsung ditolong begitu kan darah naik. Saya bilang jangan jual Yesus seperti pisang goreng. Saya langsung saya tidak akan sumbang kalaupun kamu tidak pilih saya itu penting. Jangan gadekan Yesus seperti pisang goreng. Hari ini kalian boleh gade begitu, tapi nanti dan pada setiap kali kamu gadekan begitu murahnya Tuhanmu itu. Maka saya bilang saya tidak akan. Tetapi ketika kalian saya datang sudah makan minum di tempat kalian, saya jadi atau tidak jadi, kalian datang ke saya, Pak Bonjer sumbang. Kalau saya tidak jadi mungkin 10 sak semen. Tapi kalau saya jadi, insya Allah di atasnya. Di atasnya. Tapi kalau begini, saya tidak bisa menang. Terserah kalian pilih atau pilih. Dan terjadi Pak. Hari dari 300 orang yang hadir dengan bunuh babi besar begini ini di satu TPS yang caleg kabupaten dia punya 90-an, saya punya berapa? 9. Jadi setelah saya keluar dari TPS itu 1 minggu kemudian datang caleg yang janjikan 64 sak semen. Dia kalah Pak, dia tidak bawa itu sak semen sampai dan sekarang. Nah, ini kan contoh. Saya juga bilang, saya juga kadang-kadang ini soal prinsip Haji. Haji juga coba ya antara ikut tidak. Cara kita membantu baik itu gereja maupun yang lain-lain, itu cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Bukan untuk transaksional. Kalau makanya saya kemarin pas periode kedua 1 tahun menjelang pileg saya tidak akan sumbang-sumbang gereja lagi. Karena itu bagian dari kampanye. Nah itu menolak, saya bilang enggak, terserah. Kalau sumbang pribadi boleh, tapi kalau sumbang gereja enggak. Tapi setelah saya caleg, setelah pileg, mai kalah atau menang, saya akan pasti sumbang. Karena itu cara saya terima kasih kepada Tuhan. Nah ini kan kita terjebak di situ nih. Ini etika kita dalam berpolitik. Kembali kepada bagaimana hati seorang politisi berbicara. Makanya ini kan contoh. Makanya ketika berlomba-lomba caleg-caleg itu sumbang ke gereja, sumbang ke masjid, pada saat menjelang pileg, mereka juga bukan pemenang di situ. Kita yang tadi omong tulus, omong bilang dapat juga ada suara. Artinya masih banyak orang baik, masih banyak orang yang tidak berpikir transaksional. Kita cari orang itu saja. Ngapain kita pusing dengan ular itu? Jadi itu berisi. Jadi dalam kata kita bilang satu TPS 300 masih pilih. Ya. Banyak orang baik. Lebih baik kita cari orang baik. Dan itu pasti kita jadi. Ketimbang kita dibayi oleh misalnya saja 10 yang mengklaim bahwa orang baik ikut dia. Gitu. Mungkin juga penjahat sekalipun ikut dia. Tetapi kita juga tidak tahu dia ini orang baik atau penjahat, kita juga tidak tahu. Makanya banyak politisi itu kecewa, entah ditipu lah, entah dia apalah ya. Karena itu tadi. Nih kalau ya kita boleh cek di
misalnya kayak saya menjalani cara begitu, ya saya tidak merasa bahwa saya menemukan ditipu orang, saya ditipu sukses, karena saya ya tidak berurusan dengan orang itu, saya hanya berurusan yang mencari orang-orang baik. Selebihnya saya anggap basa-basi. Ya udah ya, kalau dia datang, dunia jangan begini, slow ya siap, hormat. Kalau macam bilang, ini orang baik kok apa. Jadi maksud saya, ya, supaya kita ketika menjabat tidak terbebani. Kita nggak ada beban. Kalau nggak repot, kalau kita sudah keluar sampai 1 M, Farah 1 M, 2 M, ada juga 2 M. Pak, setelah kita menjabat, kita pasti berupaya. Ini manusiawi loh. Iya. Itu berupaya mengembalikan itu modal-modal itu yang sudah kita pakai. Prinsip itu bukan hanya pada orang kaya, bukan cuma pada orang caleg ya, DPR yang baru miskin atau DPR yang sudah kaya. Tidak ada itu. Bahkan orang lebih kaya juga akan makan hukum ekonominya lebih kaya lagi. Lebih kaya lagi. Ya, ini kan hukum misalnya ya bukan ketamakan lah ya. Tapi mereka punya orang kaya punya semangat untuk menambah lebih. Ya kan? Orang yang baru kaya bisa saja dia nyaman pada titik naik tadi itu. Naik kelas tadi dia sudah titik nyaman situ. Jadi untuk loncat lebih jauh, dia mungkin tidak terlalu berpikir jauh. Tapi kalau orang sudah bermental kaya, apalagi kaya, dia akan setiap titik itu dia akan mencari, menambah. Ada kepuasan secara ekonomis dan juga ada kepuasan psikologis. Tapi kalau orang yang baru naik dan juga dia bisa turun, dia jadi kaya. Misalnya kita masih DPR ya, atau tidak DPR, kita masih bisa naik bis, naik ojek, naik kapal laut, ya, jalan kaki, ya kan. Makanya Dinda lihat saya kan kadang-kadang kok naik kapal laut, naik feri kan, supaya kita latih kebiasaan untuk kita orang susah. Ya kan? Takutnya kalau kita jatuh susah, kita stres, mati kita kan. Nah, Kanda, ini saya mau tanya Kanda, resolusi Kanda ini kan, Kanda kan kemarin DPR 2 periode dari Dapil 3 ya, Dapil 4 ya, Manggarai Raya, Labuan Bajo, Manggarai Ruteng, dan Manggarai Timur. Karena resolusi Kanda di 2024 besok seperti apa? Apakah mau jadi bupati atau wakil bupati, apa mau tetap di DPR provinsi? Kita politisi banyak jalan. Biarkanlah itu waktu, biarkanlah itu takdir yang menuntunnya. Tapi kita sebagai politisi, ruang itu negara sudah siapkan. Jadi bupati, jadi DPR, baik pusat, kepala desa pun, DPR kabupaten, negara sudah siapkan. Nah, sebagai seorang politisi, kita hanya merencanakan membuka jalan-jalan itu. Tapi kembali, biarkanlah waktu dan takdir yang menentunya. Ya kan? Dimanapun kita temukan jalan yang berpotensi, ya disitulah akal akan menuntun. Siap. Maksudnya apa maksudnya akal? Kita bukan politisi nekat. Ketika jalan itu berpotensi untuk menuntun kita menuju takdir, disitulah faktor akal sehat menjadi tuntunan sebagai parameter. Bahwa surveinya begini, yang mempertimbangkan berbagai hal, lobby partai segala macam. Nah disitulah akan kita timbul pilihan kita untuk menentukan kemana arah. Ke arah mana nih? Jalan ini sudah terbuka, di mana lah kita? Disitulah akal. Ya, akal sehat kita sudah di itu. Jangan jadi politisi nekat. Orang puji bilang, mati makan puji itu. Orang ini bilang jodoh itu. Kanda. Nah, saya teringat Kanda waktu pertama saya masuk DPR provinsi, waktu itu kan saya masih di fraksi dan teman-teman fraksi Gerindra, ada Pak Gap, ada Pak Yan, diskusi. Tapi saya juga waktu itu sudah mulai membangun komunikasi relasi dan berteman dengan Kanda. Waktu saya berteman dengan saya masih ada sesuatu poin yang pernah Kanda sampaikan ke saya dan itu menjadi catatan penting untuk saya. Dan saya ingat, walaupun Kanda lupa, tetapi saya masih ingat itu bahwa
ketika kita bersahabat, ketika kita berkawan, apapun yang kita beri, kita jangan pernah berharap ada balasan. Itu kan. Ya, betul. Jadi ini ilmu yang terus saya coba saya simpan dan saya coba praktekkan terus, bahwa ketika saya bersahabat, ketika saya berkawan, apapun yang saya beri, saya tidak pernah berharap bahwa mereka akan mengembalikan kepada saya. Dan ini juga terus saya akan jalani terus sampai ke sini dan sampai kapanpun. Saya tahu takdir tidak tahu menuntun kita kemana, karena tapi itu merupakan catatan yang penting untuk saya, sampai saya bagaimana saya survive di DPR provinsi walaupun masih muda, dan semua senior sangat senang dengan saya berkawan, dan ini seperti itulah yang Kanda berikan. Baca puisinya Jalaluddin Rumi Balki. Dari Kairo memimpikan Baghdad, dari Baghdad memimpin Kairo. Saya boleh berharap di tempat lain, tapi ternyata kehidupan memberi saya di tempat lain. Jadi hidup mempermainkan saya. Jadi intinya bahwa engkau boleh berharap di satu sisi, tapi ternyata engkau mendapatkan di tempat lain. Tapi kehidupan melakukan tipuan itu, ya kan? Berharap di satu sisi, tapi ternyata mendapatkan di sisi yang lain. Maka menurut Bunda Teresa, berbuat baik sajalah, selebihnya urusan Tuhan. Siap. Ya, toh. Oke. Soal milenial, inilah edisi ngobrol panjang. Karena memang inilah Kanda Bonjos ini memang sangat harap untuk datang ngobrol dan bercerita dengan saya. Minta maaf kalau saya sudah banyak menghabiskan kuota untuk penonton, tapi sebenarnya banyak poin juga yang ingin kami ceritakan, ingin kita sampaikan. Cuman durasi kita yang sudah agak panjang, memang ya sobat milenial mungkin agak bosan, tetapi cobalah disimak baik-baik apa saja sih sebenarnya ada poin yang bisa kita sampaikan dari apa saja pembicaraan kami. Karena Bonjos, saya ucapkan terima kasih banyak sudah datang, banyak ngobrol dengan saya. Ya, sharing-sharing cerita dengan saya, walaupun setelah ini kita akan ada diskusi-diskusi panjang, tapi tetap memberi edukasi dan ilmu untuk saya. Semoga saya juga bisa menjadi orang Ende yang ada di provinsi, bisa membawahi semua aspirasi masyarakat Ende yang dapat saya perjuangkan di provinsi dan untuk memberi kemakmuran untuk kami di Kabupaten Ende. Mantap. Salam milenial spirit, kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah kemana ate tahun. Mudah adalah kekuatan.